Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Basa-basi, bahas sana, bahas sini, dengan bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing teman-teman ya. Ada Ibu Dian. Apa kabar Bu Dian? Baik Pak Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas salah satu organisasi Satgas ya. Satuan tugas yang baru, yaitu tentang PPKS teman-teman, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sebelum masuk ke situ, kemudian sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuk persiapan profesi bidan, teman-teman saya mengajar seperti biasa, belum ada yang khusus. Tapi kemarin kita sudah secara legal ya, yang sudah terdaftar juga di LLDikti untuk satuan Satgas kita, yaitu per tanggalnya cantik 4 April 2024. Okay. 2024. Iya, tanggal 4 bulan 4 2024. Itu tanggal SK-nya Bu ya? Tanggal SK-nya. Oke. Nah, dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui Bu Dian, sebenarnya PPKS ini apa yang melatar belakangi setiap kampus tuh wajib Bu ya? Apa wajib, gimana? Wajib ya? Dan itu memang didampingi langsung oleh masing-masing LLDikti. Jadi bukan sifatnya opsional, tapi memang sangat direkomendasikan untuk terbentuk. Bahkan kita di lingkungan perguruan tinggi di wilayah LLDikti sendiri ini diberikan waktu, seharusnya Mei semua perguruan tinggi yang ada di wilayah LLDikti 7 itu sudah harus terbentuk semua PPKS. Mei 2024. Kalau misalnya ada perguruan tinggi yang tidak membentuk, kira-kira apa konsekuensinya? Ada bentuk konsekuensinya. Kalau misalnya yang sudah disampaikan dari pihak LLDikti, yang pertama itu akan berdampak juga nanti kepada pengurusan ya segala bentuk kebijakan LLDikti ke perguruan tingginya. Kemudian kalau misalnya yang relate ya dengan kita di mana? Di institusi setempat itu di bidang kemahasiswaan ya khususnya, itu akan berdampak ke jumlah kuota beasiswa KIP. Oke, berarti memang sangat ada pengaruhnya dan konsekuensinya jelas Bu ya. Kalau misalnya LLDikti sampai memberikan bentuk kebijakan yang demikian, konsekuensinya artinya kan itu sangat penting seperti itu. Sangat penting dan memang ada latar belakangnya juga jelas. Mungkin ada beberapa kasus yang betul. Nah, kalau menurut Bu Dian sendiri, kira-kira apa yang membuat LLDikti ini harus mewajibkan atau merekomendasikan setiap kampus? Sebenarnya bukan hanya LLDikti, ini kebijakan dari Kemendikbud sendiri ya Pak. Jadi Kemendikbud ini melihat laporan mungkin ya. Jadi beberapa perguruan tinggi mencuat gitu namanya karena kasus kekerasan seksual yang itu pelakunya adalah internal di perguruan tinggi sendiri. Nah, sepertinya dulu sempat saya buka di podcast kita sebelumnya ya, bahwa sesuatu yang sangat bagi masyarakat itu, perguruan tinggi itu kan tempat akademisi seperti itu ya. Maksudnya untuk terjadi hal demikian itu sesuatu yang nggak wajar gitu. Harapannya kan orang semakin tinggi tingkat pendidikannya, pengetahuannya gitu ya, punya kontrol yang lebih dibandingkan dengan yang di latar belakang pendidikannya yang mungkin lebih kurang seperti itu. Tapi justru di perguruan tinggi yang katanya tempatnya akademisi seperti itu, masih terlapor adanya kekerasan seksual terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan seniornya gitu ya, kakak tingkatnya, kemudian dari tenaga pendidik ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, pimpinan ke dosen, antar dosen dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu berarti mencakup seluruh sivitas
akademika, tidak hanya dengan mahasiswa, Bu ya. Iya, oleh karena itu kan akhirnya kan itu juga berlaku ke kebijakan komponen satgasnya sendiri seperti itu. Komponen satgasnya harus terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, dosennya, kemudian tenaga kependidikannya, kemudian ada unsur mahasiswa. Yang di mana jumlah wanitanya harus lebih banyak 2/3 dari jumlah keseluruhan satgasnya. Karena kasusnya mungkin lebih banyak wanita, Bu. Karena lebih banyak dilaporkan korbannya adalah wanita. Nah, iya. Sebenarnya memang saya kemarin sempat baca ini, Bu Dian. Tadi Bu Dian sempat menyinggung terkait masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya kemarin sempat membaca ada kemarin di kumparan.com itu, Bu. Ada kasus anak umur 6 tahun, laki-laki, diperkosa oleh temennya yang juga laki-laki yang umur 14 tahun. Sampai meninggal itu. Wah, itu miris sekali. Artinya memang mungkin pemerosotan moral atau apa ya bahasanya. Anak 14 tahun memerkosa anak 6 tahun yang sama-sama laki-lakinya itu kayaknya memang kalau SMA itu apa? Kemendikbud masih masuk di Kemendikbud, tetapi kan ada klasifikasi khusus untuk pengelolaannya ya, Pak ya. Nah itu mungkin tidak hanya di perguruan tinggi kayaknya, Bu, karena SMA juga kayaknya. Iya. Pentingnya mungkin selama ini tabu ya untuk berbicara tentang sex education gitu ya. Tapi kita tidak pernah memungkiri ya ada tahap perkembangan masing-masing usia. Ada edukasinya gitu. Iya, jadi di masa anak-anak itu ada fase oral. Jadi segala sesuatu itu dia cobakan ke mulutnya. Ada fase anal, fase genital seperti itu. Ada momen memang di mana dia itu ingin tahu gitu ya secara tapi tidak didampingi dengan orang tua seperti itu. Mungkin karena orang tuanya opsinya mungkin tabu untuk membicarakan di anak usia seperti itu gitu. Akhirnya dia berselancar di media sosial. Harusnya gimana, Bu, sikap orang tua itu? Idealnya gitu ya, kalau misalnya orang tua sendiri ini memperkenalkan ya kepada anak seperti itu, dan masing-masing tahap perkembangan itu berbeda, Pak Akbar. Jadi kalau misalnya dia masih usia di bawah 5 tahun seperti itu, kita memperkenalkan. Ya tidak terlalu ekstrim juga, tetapi anak-anak ini diharapkan bisa memahami siapa saja orang-orang yang boleh menyentuh bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Itu berkisar umur berapa? Di bawah 5 tahun seperti itu. Ya, jadi yang boleh megang area sekitar dada seperti itu, memeriksa titik-titik yang sensitif. Iya, itu bahkan yang boleh hanya ibu misalnya seperti itu. Paman, kakek, kakak itu tidak diperkenankan untuk memegang area tersebut seperti itu. Itu mulai diperkenalkan sejak anak usia di bawah 5 tahun. Lanjut ke sex education lainnya. Menjelang anak usia 9 tahun gitu ya, pra menstruasi itu juga selaku tenaga kesehatan sendiri sudah harus tahu gitu. Kita mengedukasi adik-adik untuk menjelang menstruasi itu apa saja yang harus diketahui oleh mereka seperti itu, bahwa organ reproduksinya akan aktif seperti itu ya. Bahasanya yang mudah dipahami aktif seperti itu. Organ reproduksinya sudah ada sejak dia dilahirkan, tetapi dia akan beralih fungsi reproduktif ketika sudah menstruasi. Bagi perempuan, tanda seks primernya, tanda seks sekundernya nanti bentuk tubuh yang berubah, suara yang lebih lembut, kulit yang lebih halus. Begitu juga dengan laki-laki. Tanda ketika fungsi seksualnya sudah aktif itu adalah mimpi basah seperti itu. Tanda seks sekundernya badannya sudah mulai, posturnya sudah mulai gagah seperti itu, ada massa otot, kemudian suaranya sudah mulai berat ya, cenderung bass seperti itu, kemudian pertumbuhan bulu di area tertentu seperti itu. Ya, artinya memang bahasanya parenting ya? Iya, sex education di parenting juga. Ya. Nah itu juga sangat penting karena memang ya kira-kira kalau gambaran saya nanti mungkin bisa dikoreksi Bu Dian, kasus-kasus
pelaku-pelaku yang memang sering melakukan pelecehan seksual itu, apakah memang dia kurang sex education dari keluarga atau seperti apa kira-kira itu? Sebenarnya tidak hanya mutlak keluarga, tapi keluarga adalah fondasi utama untuk memberikan pengetahuan terkait dengan edukasi terkait dengan seksual gitu ya. Keluarga memberikan edukasi itu sebagai pagar primer ya, jadi yang utama gitu ya. Harapannya anak itu mendapatkan pengetahuan tentang seks itu dari keluarga, tentang fungsi reproduksinya juga dari keluarga, itu yang pertama. Nah, tapi karena tidak semua keluarga itu menyadari pentingnya memberikan pemahaman kepada anak, itu juga diperlukan dari pendidikan seperti itu, dari lingkungan pendidikan, dari sekolah. Iya, dari sekolah juga. Beberapa sudah disesuaikan ya, ada kurikulum juga seperti itu terkait dengan pemahaman organ reproduksinya seperti itu. Atau juga mungkin yang sekolah yang aware ya, maksudnya yang memahami pentingnya edukasi tersebut, kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Bahkan dari pihak dinas kesehatan sendiri itu di puskesmas itu ada program khusus gitu ya, yang memberikan tupoksinya adalah memberikan edukasi kepada anak remaja sesuai dengan kebutuhan usianya. Oke, baik. Jadi memang peran orang tua, peran guru di sekolah itu juga sangat-sangat penting terkait masalah sex education, Bu ya. Termasuk guru TK, Bu ya. Guru apa TK. Gimana, Bu? Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di fase usia anak di bawah 5 tahun itu dia sebenarnya sudah harus tahu siapa saja yang boleh menyentuh area-area tertentu di dirinya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan seperti itu. Jadi hanya ibunya mungkin yang harus diperkenalkan yang boleh memegang area tersebut seperti itu. Bahkan guru TK-nya sendiri pun ada batasan gitu. Adalah? Ada batasan untuk melihat menyentuh dan menyentuh bagian tersebut seperti itu. Oke, karena memang saking banyaknya kasus yang akhir-akhir ini itu terjadi, Bu. Bahkan mungkin ya kita tidak asing mendengar bahwa anak SMA sudah hamil, sudah melahirkan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang saya nggak tahu ya, kalau zaman saya dulu kayaknya masih masih normal, Bu ya. Mungkin zaman Budian juga masih normal. Entah kenapa zaman sekarang ini bisa menjadi mungkin kurangnya moral, kurangnya edukasi, degradasi moral. Nah, harusnya seperti apa, Bu, untuk zaman sekarang ini, Bu ya? Harusnya masing-masing faktor, baik itu orang tua sendiri bukan hanya mengedukasi anak, orang tuanya sendiri juga harus teredukasi seperti itu. Fungsi perannya sebagai orang tua dalam menjaga. Apakah peran orang tua zaman sekarang sama zaman dulu berbeda, Bu? Kalau dari Budian sendiri? Kalau saya, ini dari kacamata saya pribadi, Bu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang kasus ini mencuat karena perubahan moral yang berubah ya, menurun gitu ya. Yang kedua, mungkin dulu pernah terjadi tetapi tidak terekspos karena minimnya teknologi seperti itu. Yang membuat saya miris adalah kenapa saya bilang tadi, selain orang tua mengedukasi anaknya, orang tua juga harus teredukasi, karena tidak jarang kasus kekerasan seksual pelakunya justru dari orang tua sendiri kepada anak. Kasus yang terbaru balita ya, yang orang tuanya berpisah, sepertinya viral ya di media sosial. Kalau tidak salah 2 tahun ya, putrinya berusia 22 tahun. Ada kesepakatan antara ayah dan ibunya untuk misalnya minggu ini dengan ibunya, minggu depan dengan ayahnya seperti itu. Si anak setelah giliran diasuh oleh ayahnya melaporkan kepada ibunya bahwa ketika sedang tidur dengan ayahnya,
ada suatu yang aneh. Itu anaknya umur berapa, Bu? 2 tahun kalau nggak salah. Bisa nanti dicek ya di 2 tahun berarti media bisa sosial. melapor ke ibunya gitu. Dia menjelaskan tidak secara gamblang itu organ apa, tetapi dia spesifik menjelaskan bentuknya dan rasanya seperti apa di dia dan di bagian yang membuat dia merasakan sakit seperti itu. Akhirnya terkonfirmasi bahwa ayahnya melakukan kekerasan seksual kepada anaknya usia 2 tahun seperti itu. Bisa dibaca nanti beritanya di media sosial seperti itu. Gimana ya? Makanya saya bilang tadi orang tua juga harusnya teredukasi. Jadi bukan hanya mengedukasi anak seperti itu, kontrol juga terkait dengan peran orang tua itu seharusnya melindungi anak seperti itu. Iya. Itu juga harus dipahami. Aduh, nggak tahu lah. Kayak ini ya apa? Itu apa ya? Bisa dibilang hewan ya mungkin. Karena kan bedanya hewan sama manusia kan cuma satu kan, Bu, Iya, punya akal dan enggak kan. Kontrol Jadi ya, dan aduh. moralnya beradab gitu. Makanya Iya. justru itu kita kembali ke Satgas PPKS sendiri kan. Idealnya harapannya Kemendikbud ya, LLDikti, kemudian di institusi kita sendiri, filosofi dari negara kita kan pendidikan ini harusnya membuat orang lebih beradab. Tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah menjadikan manusia itu lebih beradab seperti itu. Kalau pendidikan ternyata tidak membuat orang lebih beradab, ya perlu dipertanyakan seperti itu. Bahkan ya mohon maaf ya, banyak juga kasus di pendidikan agama untuk pesantren dan dan lain sebagainya. Ini menjadi bahkan apa ya, pendidikan yang harusnya di situ melahirkan orang-orang yang adab dan akhlaknya lebih tinggi dibandingkan pendidikan formal, juga sudah tergerus ya Bu ya oleh penyakit-penyakit yang saya sih bilangnya penyakit mungkin Bu ya. Orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sering kayak suka ke anak kecil itu kan pedofil dan lain sebagainya, itu kan jenis-jenis itu kalau penyakit. misalnya dalam kesehatan reproduksi itu ada kurikulumnya, kita diberikan pokok bahasan ya Pak ya, ada mata kuliah khusus di kesehatan reproduksi ya. Pokok bahasannya itu membahas tentang perilaku seksual dan orientasi seksual. Kalau perilaku seksual itu kan normatifnya manusia itu perilaku seksualnya ya KNPI ya, yang selama ini mungkin diketahui sama khususnya adik-adik di prodi kebidanan yang dapat mata kuliah itu gitu ya. Manusia lasnya gitu ya, secara nafsu. Mungkin perilaku seksualnya secara bertahap, kissing, necking, petting, intercourse seperti itu ya. Tapi itu akan salah ketika waktunya, maksudnya itu tidak dilakukan dalam ikatan pernikahan kalau dalam budaya kita ya, seperti itu. Dalam budaya kita, sekali lagi dalam budaya kita. Tapi kalau di budaya luar, selagi itu masih normatif di ranah perilaku seksualnya di fase tersebut mungkin tidak masalah. Tapi kalau dalam budaya kita kan tidak, budaya dan agama kita mengatur itu sehingga sama-sama dijaga ya, baik itu laki-laki maupun perempuannya, terkait dengan resiko penyakit menular dan lain sebagainya. Kalau orientasi seksual kan kepada orientasinya normalnya kepuasan seksual itu akan didapatkan dari lawan jenis seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang orientasi seksualnya menyimpang, dia akan puas ketika dengan sesama jenis, dengan hewan, dengan orang tidak mati. Normal berarti. Tidak. Dalam teori ilmiah pun tidak normal kan Bu ya? Itu perlu kita telaah gitu ya. Bisa jadi ada pengalamannya yang membuat akhirnya dia mengalami penyimpangan orientasi seperti itu dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di ilmu seksualitas sendiri yang saya dapatkan dulu ketika di masa pendidikan, ada faktor yang pertama struktur otak.
Ditemukan di beberapa sampel gitu ya Pak ya, orang dengan orientasi homoseksual itu batas, ada namanya gray area di batas Area antara abu-abu. otak kanan sama otak kirinya, seperti itu, yang itu tidak setegas orang dengan orientasi seksual normal seperti itu. Yang kedua faktor hormonal dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak bisa kita judging itu hanya karena pengalaman pengasuhannya. Iya, berarti juga tidak bisa kita judging itu normal kan, Bu? Iya. Tidak Ya, normal dan tidak harus sama diobati. Seperti, ya, jadi tidak sama seperti orang dengan orientasi seksual ke lawan jenis. Iya, artinya kalau ada orang yang pro terhadap ya LGBT terus menormalkan hal itu atau menganggap hal itu normal, itu kan berarti juga salah, Bu. Saya tidak bisa mengatakan itu salah atau benar ya, tapi kita masih bisa mengupayakan seperti itu ya. Kalau misalnya penyebabnya Enggak, kalau ada orang yang menganggap itu normal gitu. menganggap itu normal. Kalau misalnya secara ilmu seksualitas tidak, itu orientasinya yang seharusnya lawan jenis ke lawan jenis. Ya, laki-laki harusnya orientasi seksualnya ke perempuan, sebaliknya. Oke. Karena ya di Madura sendiri sudah ada. Gitu. Mungkin Budian tahu, dan kemarin sempat di Suramadu itu kan sempat viral banner-banner Pelangi. Madura tolak LGBT karena sudah ada memang. Gitu. Dan Budian saya tahu, pasti tahu gitu. Mungkin Mungkin aja. bentuk konfrontasi masyarakatnya yang mungkin saya terlewatkan informasinya, Iya, Pak iya. Akbar, seperti itu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita bicara tentang orientasi seksual itu memang dari awal sejak usia dini harusnya kita perkenalkan. Tapi tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah gitu ya. Bukan berarti Bisa mutlak diobati gitu ya. ya. Makanya tadi secara bidang keilmuan kita identifikasi dulu nih penyebabnya apa. Tadi secara physically mungkin tadi terkait Bisa juga dengan trauma dan sebagainya. kalau misalnya penyebabnya adalah fisik berupa hormonal gitu, kita bisa berikan Terapi. terapi hormonal seperti konsultasi dengan spesialis andrologi dan lain sebagainya. Kalau misalnya penyebabnya adalah psikologis, trauma zaman dulu gitu, pengalaman lampau seperti itu ya harus pendekatan psikis seperti itu, Pak Akbar. Jadi tepat pengobatannya, tata laksananya sesuai dengan penyebabnya. Oke. Dan orientasi seksual dan apa tadi, Bu? Perilaku seksual dan orientasi seksual ini juga menjadi salah satu tugas dari PPKS sendiri, Bu ya. Kalau misalnya dari PPKS sendiri lebih kepada kita ke pencegahan, yang utama adalah pencegahan. Kita melakukan edukasi nanti kepada teman-teman seperti itu ya. Kadang-kadang menjadi abu-abu itu ketika mereka tidak tahu sebenarnya itu masih dalam kategori kekerasan seksual atau enggak gitu ya. Catcalling gitu ya, sweet sama. Nah, itu termasuk pelanggaran, Bu? Itu termasuk dalam kategori pelecehan, tapi pelecehan yang ringan memang gitu ya. Tapi tidak bisa dibenarkan juga gitu kan. Itu kategori itu sudah membuat perasaan seseorang itu tidak dihargai. Itu masuk dalam kategori pelecehan seperti itu, Pak Akbar. Oke, artinya ya misal contoh kasus kecilnya catcalling tadi, Bu. Nah, kalau misalnya itu dilaporkan oleh si korban, itu termasuk pelanggaran si pelaku catcallingnya. Dalam kategori pelecehan seksual itu masuk dalam pelecehan seksual, masuk dalam kategori pelecehan seksual ringan seperti Berarti itu. jangan ini, Gar. Jangan sweet ke cewek, Gar. Itu masuk dalam kategori, apalagi sampai ada bentuknya pemaksaan, menyentuh dan lain sebagainya seperti itu. Ada kalimat yang kalau kita bahasanya sekarang seksis ya, seperti itu, bercanda niatnya seperti itu, tapi sudah mulai mengarah kepada bentuk tubuh seperti itu. Kalau ini lebih rentan mungkin pada perempuan ya, yang sering terjadi ya. Jadi melontarkan kalimat-kalimat seksis itu masuk dalam kategori pelecehan seksual. Nah, kalau misalnya si korban atau si wanita ini menerima, Bu,
dengan guyonan itu kan ada nih memang yang guyonnya tuh mungkin berlebihan dan lain sebagainya. Gimana? Itu tadi kategori dia merasa dilecehkan. Merasa dilecehkan. Merasa Kalau dilecehkan. si wanita itu tidak merasa dilecehkan, itu jadi obrolan lain lah ya. Iya, gitu. Artinya kan nanti jatuhnya jadi mau sama mau Iya. seperti itu. Kalau mau sama mau itu mungkin kasuistiknya kalau misalnya terjadi di perguruan tinggi itu bukan kasus pelecehan karena dia mau mendapatkan tindakan yang demikian, tetapi tetap tidak dibenarkan di dalam lingkungan perguruan tinggi dan karena masuknya kan di asusila juga, Pak. Iya sih. Termasuk di sosial media, Bu. Termasuk di sosial media. Oke. Terkait masalah PPKS sendiri memang alhamdulillah sudah terbentuk dan ada beberapa aturan maupun batasan-batasan yang ini masuk ke ranahnya PPKS atau enggak. Nanti ada momen khusus nih kita kayaknya Pak Akbar perlu mengundang Satgas PPKS-nya langsung. Yang sudah terbentuk Bu ya. Sudah terbentuk. Cuma tinggal peresmian dan pelantikan. Nanti kita tunggu teman-teman dan rekan-rekan dari PPKS selanjutnya. Cuma gini Bu, mungkin gambaran secara singkat atau garis besarnya seperti apa terkait masalah PPKS itu sendiri dan tugasnya, prokernya mungkin, terus apakah PPKS juga bisa menindak dan lain sebagainya, seperti apa itu? Cluenya seperti ini. Yang utama nanti pelantikan ya. Pelantikan otomatis Satgas PPKS ini akan membantu perguruan tinggi untuk merumuskan kebijakan. Merumuskan kebijakan terkait dengan kalau misalnya sampai terjadi gitu ya. Tapi alhamdulillah semoga di institusi kita tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual. Nah, yang kedua kan ada beberapa komponen nih ya. Karena ciri khas secara psikologis korban dari kasus kekerasan seksual ini biasanya akan cenderung diam. Menutup diri, trauma. Karena mungkin takut. Merasa aib Bu ya? Iya, karena takut seperti itu. Nah, itu harusnya tidak diam Bu? Gimana? Harusnya ya memang speak up, tapi permasalahannya kan mungkin karena bentukan budaya kita ya. Jadi menganggap itu adalah sebuah aib dan itu akan ditanggung sendiri oleh si korban seperti itu. Dan itu justru akan menyuburkan pelaku. Up-nya ke siapa? Sebaiknya yang pertama pilih orang yang sangat dipercaya seperti orang tua mungkin? Apa gimana? Apa langsung ke orang tua atau? Kalau orang tua saya rasa tidak semua anak orang gitu ya, person itu punya orientasi akan menceritakan itu kepada orang tua, karena sebagian besar orang menganggap itu akan menjadi beban bagi orang tua, membuat orang tua malu. Mungkin ada beberapa yang orientasinya kepada orang tua, tapi justru kayaknya di lapangan justru sebaliknya, justru kejadian-kejadian seperti itu justru dihindarkan dari orang tua, setahu saya gitu. Itu sebabnya dengan adanya Satgas PPKS yang unsur-unsurnya itu terdiri dari mahasiswa juga, misalnya korbannya adalah dari mahasiswa gitu ya, bisa menceritakan gitu ya, tapi sifatnya Satgas PPKS sendiri harus proaktif gitu ya, menawarkan gitu ya. Yang pertama menawarkan untuk menceritakan, tidak memaksa untuk menceritakan. Menawarkan Bu ya? Iya, menawarkan. Kalau misalnya percaya gitu ya, dan satu lagi, Satgas PPKS sendiri memang dipilihnya adalah tipikal orang-orang yang bisa dipercaya gitu, nggak mengumbar, tidak memviralkan juga ya. Gitu, itu tidak diperkenankan. Itu ada hal-hal yang harusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh Satgas seperti itu. Mendengarkan gitu ya, mendengarkan ketika korban sudah siap untuk menceritakan seperti itu. Kemudian menjembatani dengan pemegang kebijakan di perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya nanti butuh didampingi dalam prosesnya, itu juga bisa dibantu oleh Satgas PPKS. Kalau misalnya korbannya adalah mahasiswa akan lebih nyaman mungkin kalau didampingi oleh mahasiswa. Kalau korbannya adalah dosen, tendik, ya mungkin yang satu ini satu lingkup seperti itu.
merumuskan kebijakan, berarti juga nanti akan dirumuskan terkait masalah aturan-aturan dan hukuman-hukuman gitu. Ada konsekuensi terkait dengan itu yang merumuskan institusi sendiri, PPKS institusi, atau sudah ada acuan dari LLDikti-nya? Kita punya kalau misalnya dari bukan LLDikti aja ya, dari Kemendikbud itu kita LMS. Jadi Satgas PPKS ini tidak serta-merta terpilih begitu. Panitia seleksinya juga sudah menuntaskan LMS ya, modul-modul yang ada di LMS dan dan evaluasinya, bentuk-bentuk evaluasinya. Kemudian dari Satgas PPKS-nya sendiri juga demikian ya, menuntaskan LMS, dan di situ secara tidak langsung dia sudah belajar bagaimana tata laksana dari mendampingi korban-korban kekerasan seksual. Oke, nah tadi sempat ini Bu, kita ngobrol terkait masalah batasan-batasan yang memang ada. Kemarin ketika saya dan Budian wawancara itu sempat ada kasus kalau misalnya Bu, awalnya mau sama mau gitu Bu ya, si cewek maupun si cowok mau sama mau. Nah, tapi ternyata setelah beberapa minggu, beberapa bulan putus gitu. Nah itu si cewek merasa dirugikan meskipun awalnya mau sama mau. Kasusnya gimana itu kira-kira? Ini yang agak membuat blunder nanti ini jadinya Pak Iqbal. Begini batasannya, kalau misalnya itu terjadinya mau sama mau, nah itu kan tidak bisa disebut sebagai pelecehan seksual, karena dia mau. Awalnya dia mau. Nah, ada dua kejadian yang harus kita pisahkan. Kalau dia awalnya mau sama mau, kemudian pisah, kemudian dia menceritakan kondisinya, ini kan tidak bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Pada momen tersebut dia mau. Pada momen tersebut dia tidak merasa terluka harga dirinya seperti itu. Nah, itu harus diketahui sebagai konsekuensi relasi sebagai orang dewasa. Konsekuensi ya. Iya. Meskipun akhirnya menyesal dan iya gitu kan, biasanya seperti itu. Misalnya kita mengedukasi kan seperti itu. Sebenarnya kan agama kita melarang pacaran itu karena menjaga harga diri seperti itu. Harga diri wanita. Sebenarnya sakitnya kan bukan karena putus cintanya, tapi karena harga dirinya yang terluka seperti itu. Itu yang pertama. Lain halnya kalau misalnya ini kasusnya berbeda. Dia dulu mau sama mau, kemudian putus, kemudian ada pemaksaan. Nah, ini yang baru boleh dilaporkan sebagai bentuk pelecehan seksual. Dating violence kalau misalnya dalam ilmu kesehatan reproduksi. Nah kalau ini, karena tadi catcalling juga masuk ke pelecehan seksual, termasuk di media sosial. Nah kalau misalnya Bu, ada cowok yang memang suka sama si cewek gitu, dan dia ngerayu ya, bahasanya bahasa normal sih, assalamualaikum, bahasa buaya lah, halo dek dan lain sebagainya. Nah si cewek merasa terlecehkan, padahal dengan cowoknya bahasanya menggunakan bahasa normal. Sebenarnya kalau catcalling ini bukan bahasa yang normatif untuk komunikasi sehari-hari, lebih kepada bahasa-bahasa yang seksis. Bahasa-bahasa seksis. Iya, misalnya. Halo dek itu enggak ya? Sapaan itu Pak, sapaan, jadi masih dalam kategori normatif. Ketika dia sudah mengarah ke seksis gitu ya, suitan terkait dengan wah kamu seksi nih seperti ini, jadi orientasinya ke arah sana, itu baru kita sebut sebagai bentuk catcalling gitu. Dipanggilnya cantik, sweet gitu, nah, itu kan sudah halo cantik, misalnya WA nih, halo cantik gitu ke cewek, ke orang baru atau cewek yang sepertinya itu dalam taraf ini ya Pak ya, maksudnya kalau dia mengenal belum masuk kategori catcalling ya, tetapi kalau misalnya sudah terlalu mengganggu terus di bahasanya tidak nyaman, diteror diteror gitu, sifatnya itu berbeda sudah. Jadi nanti bisa melaporkan itu ke PPKS Bu gitu ya. Kalau misalnya dia sudah merasa tidak nyaman dan ada bukti dan lain sebagainya kan. Nah, saya rasa juga kayaknya kalau misalnya di institusi kita ya, di institusi kita saya rasa itu masih dalam kaidah-kaidah yang normal ya. Jadi
teman-teman laki-laki mendekati perempuan itu kayaknya masih dalam kategori normatif dan beradab sejauh ini sih yang saya tahu. Oke, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Amin. Oke, PPKS sendiri juga sudah terbentuk. Kira-kira rencananya kapan, Bu? Minggu depan itu sudah mulai dilantik. Mei ini harus ya? Sudah harus. Harus, dan nanti, oh ya, untuk ini Bu, apa namanya, fasilitas menjadi seorang anggota PPKS sendiri. Ya, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sertifikat untuk Satgas PPKS itu bukan kita yang menerbitkan, tapi sertifikatnya langsung dari LL Dikti 7. Jadi teman-teman Satgas PPKS itu dapatnya sertifikat dari LL Dikti 7 seperti itu, Pak. Kemudian bagi mahasiswa, secara khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Satgas PPKS itu punya peluang lebih ketika dia ikut mendaftarkan diri dalam bentuk magang bersertifikat ya, yang dalam program MBKM seperti itu. Oke. Dan mungkin dapat poin tersendiri juga dari kampus, betul, ya. Betul, ada poin tertentu untuk prestasi ya, sama seperti keikutsertaan di organisasi. Oke, berarti total ada berapa, Bu? Dari mahasiswa sendiri? Mahasiswa sendiri 11 ya. 2 cowok, Bu, ya? Iya. 2 cowok, 9 cewek. Dari komponen semua prodi ya, ada keterwakilan dari program studi yang mendaftar kemarin yang. Iya, dan ada 11, Bu, ya. Mudah-mudahan itu bisa mewadahi dan bisa memberikan perlindungan untuk teman-teman mahasiswa sendiri. Oke. Insyaallah. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, mungkin terakhir dari Bu Dian bisa memberikan pesan, kesan khususnya dalam hal pelecehan. PPKS itu hanya mencakup pelecehan seksual atau bullying gitu, Bu? Gimana? Iya, kalau misalnya dari LMS-nya sendiri sejauh ini masih skop kekerasan seksual ya. Dalam bidang kemahasiswaan sendiri itu juga sebenarnya ada. Itu ranah kami di bidang kemahasiswaan terkait dengan bullying, kemudian penggunaan pencegahan terkait dengan penggunaan narkotika ya, dan psikotropika seperti itu. Itu. Berarti PPKS hanya di spesifik di kekerasan seksual. Oke, mungkin terakhir dari Bu Dian, silahkan mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa atau masyarakat secara umum. Oh, kalau masyarakat mungkin tapi semoga dari mahasiswa nanti menggunakan word of mouth-nya gitu ya. Jadi kekuatan informasi dari mahasiswa gitu, mengedukasi juga, karena kebetulan juga mahasiswa kita tenaga kesehatan ya. Punya momen ya, baik itu memberikan penyuluhan atau juga secara diskusi antar teman bisa tersampaikan ya. Sebenarnya kalau misalnya dalam ranah kita, kalau misalnya secara seksualitas, mengenal lawan jenis itu di fase usia mahasiswa itu normatif. Memang masuk kategori itu tugas perkembangan di fase remaja seperti itu. Cuma yang perlu dijaga adalah ranahnya gitu ya, bentuk-bentuk kegiatan, bagaimana sih dia mengenal lawan jenisnya seperti itu, apa yang wajar dia kenal dari lawan jenisnya. Terus dia juga harus punya indikator-indikator, ini sudah nggak wajar nih. Nah, ini yang harus dipegang oleh remaja ya. Kalau misalnya sudah mengarah ke sini, konsekuensinya ke saya apa gitu ya. Itu yang perlu dipegang. Mungkin lebih spesifik, Bu. Indikator yang mana ya? Karena kayaknya indikator ini tiap tahun semakin merosot. Indikator yang dari tahunnya saya kayak gini sekarang kayaknya merosot. Ya, itu sebenarnya kembali ke person ya, Pak ya. Saya juga masih sering ketemu diskusi dengan teman-teman remaja wanita yang tahu batas dia menjaga dirinya, dan teman-teman mahasiswa yang tahu sejauh mana dia menjaga orang lain seperti itu. Tahu kalau misalnya di batas jam malam dia berkunjung ke teman gitu ya. Kalau misalnya dia ngajak teman lawan jenisnya itu harus di tempat
publik ya, di tempat-tempat publik ya, tidak boleh hanya berdoa, karena saya masih sangat sering menemukan mahasiswa dengan tipikal seperti itu gitu. Jadi dia sendiri tahu batas wajarnya sebagai orang yang dalam kategori hanya untuk orientasinya mengenal, seperti itu. Kecuali kalau misalnya sudah orientasinya adalah sudah harus mau serius gitu ya, mau menikah gitu, otomatis harus kenal dengan keluarganya dan lain sebagainya. Tapi batas-batas untuk perilaku seksual itu dalam budaya kita kan masih belum dibenahi. Menyentuh fisik itu kan juga menjadi salah satu indikator yang tidak boleh. Fisik, sentuhan fisik itu sebagai pintu untuk kan, tahap-tahap kalau bisa jangan dilakukan oleh teman-teman yang mungkin sedang menjalin hubungan, mengenal. Tahapnya kalau saya boleh bilang itu baru tahap mengenal ya. Oke. Ya karena mungkin kalau laki-laki nggak ada ruginya, Bu. Yang rugi itu pasti si wanita. Kalau laki-laki emang nggak ada ruginya. Artinya teman-teman juga. Rugi sih sebenarnya, dibilang rugi sama-sama rugi seperti itu, Pak. Iya, cuma lebih rugi yang cuma wanita. dalam budaya kita, karena banyak nilai-nilai yang itu diharapkannya wanita yang akan dijaga, sehingga masyarakat itu akan menilainya yang rugi adalah wanita. Kalau rugi sama-sama rugi. Kalau misalnya sama-sama punya penyakit penular seksual, dari segi itunya kalau dari segi itunya, dari segi apanya ya, harga dirinya mungkin kayaknya lebih karena lebih kita rugi wanita. pahamnya di kita kan patriarkal ya. Bahkan duda sekalipun itu akan lebih berharga dibandingkan dengan janda, seperti itu. Oke, sudah Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dian, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Amin, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga terbentuknya Satgas Satuan Tugas PPKS ini juga bisa bermanfaat. Insya Allah. Dan mudah-mudahan tugas PPKS juga nanti tidak terlalu banyak kasus ya Bu ya, mudah-mudahan. Semoga tidak ada kasus. Semoga tidak ada kasus. Tugasnya hanya mengedukasi dan tidak menangani. Ya. Pencegahan saya berharap saja. Kita perkuat di upaya pencegahannya supaya tidak terjadi. 2 tahun periodenya Bu ya? 2 tahun pengurusannya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk teman-teman juga dari tim Suara NHM, mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih juga Bu Dian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.